musimnya Allah itu hanya kan tak pilih apa adanya pada menyumpah, tapi ada yang pintar diambilinya pulang. Ada dulu dari ginsir sampai diambil lah di TV ya. Diambilnya pulang, diwasinya kan pakai aku ada datanya. Jadi janganlah, jangan. Mun kurang menawari, ada calon misalnya datang, emak jurang langgar biar ini kena rusak, kayak pamor kami baik ya kan. Nah, ada bapaknya. Ya kita apa nih maksudnya baik ya kan? Kan bapaknya, ada bapak. Memilih nggak orang sini ada kah? Ada bapaknya. Cuma mun awal doakan bener ya, apabila bagus saja urung jadi mudah ditakdirkan. Bilanya kada ya ada bapak. Nah itu ada bapak. Itu ada bapak. Lagi serang, ayo ada bapak. 2 tingkat gak pulang pas setingkat itu udah. Ada bapak. Itu kan tidak itu karena itu aja. Mana masalahnya itu ini kada. Apalagi masa berjanji ya pulang. Ayo Pak aja yang beres saja 80% kayaknya memilih pian asal pian beri tambang aja 7 biji. Bibiniannya pulang kayak itu juga asal baju seragam aja beres saja. Lalu calon-calon ini memberi karena nyandak dipilih. Memberi jangan bapak. Memberi pulang kada bertujuan apa kan mas Pak? Ada ini pulang dipintai datang. Bapak anda nak kait tadi jangan haram kan haram aja. Tarik benar Tuhan maka itu benar. Nah, rusak kan dan itu mengetahui haramnya masyarakat. Maka kayak kebanyakan ini kalau paksain anak calon ini karena awal ada bisi duit, ada usaha buat bupati gubernur membakar aja kan. Nah itu juga sebagian lah. Nah, apa ini kita jadi usaha kumpul dari sin pengajian. Jangan, sidin kalau menyalahkan pejabat. Pejabat itu kada baik jangan terlalu. Nah, sidin apalagi jangan sidin melihat maksud sidin insyaallah orang wali ini kan hidup ke Jepang. Cuma jangan sidin kada di alam kayak kita nih lagi nah hidup nang baik kok ini. Nang di alam bahasa jangan disalahkan mun pejabat sidin boleh. Jangan menyalahkan sahabat apa namanya teh sahabat apa pejabat-pejabat jangan terlalu introspeksi nah bukan masyarakat ini harus sebabnya nang zalim kadang-kadang mengambil hak orang korupsi macam-macam jangan jalan karena aturannya bagus katanya bagus karena banyak dipotongnya kenapa nyamulikakan mudahnya hak jadi pejabat itu berapa habisnya gara-gara nang ini kadang memilih mau ada disuguh mana suguhkan mana proposal tadi macam-macam kalau anak jadi bupati sedikit jadi ada 30 miliar 40 miliar habisnya kamanan mau melikakan mau ada sunat menyunat untung sini ambil sini gaji berapa ada sian banget dibajakannya masyarakat itu jangan menghendaki lah itu apalagi berjanji masyarakat misalnya sadisa nih pembakal lagi kisahnya dulu nih pembakalnya jangan kurang masyarakat itifak kumpak bubuhan orang kampung bila ada yang berbagi duit bila ada yang berbagi macam-macam mana jadi pembakal ada dipilih ini pokoknya mbak adu kepintaran aja nanti pembakal mbak adu wawasan yang bagus saja apa kayak apa kehidupannya nyematur rumah tangga kayak apa ini mau menolongi orang sebelumnya kayak apa itu aja yang dinilai makanya bila itu selamat daripada sogok menyogok nah itu nah mungkin bagus banyak kejadian kayak ini yang gue pangkat orang macam-macam anak dibintai pulang apa umurnya ini memberi kepada pulang kayaknya 70% baik jangan itu kompian kami karena kampung penting langgar kami baik kan nah datang pulang kalau umur 2 ini anu baik kan 70% nya ada kompian pun bertiga nih 70% sama anak usianya orang gaib baik sama dia jadi kayak apa melanggar daripada nang haram hasilnya nih duitnya masuk ke situ
masjid daripada hasilnya haram masuknya lantaran apa ya? Lantaran pengurus atau berkecimpung di agama orang jahil. Makanya janganlah mengurusi agama mengkada orang jahil, mengkada berilmu, menghancur agama karena termasuk mengurusi agama ya pengurus langgar masjid nang itu ya nak ada tahu arti duit nang halal haram dimasukkannya lalu kayaknya tempatnya itu kada bersih lagi lalu orang beribadat di situ kada diterima lagi karena kada berpahala karena tempatnya kada halal. Nah apabila kada diterima lagi ibadat sama kada beribadat orang kampung lalu bala diturunkan Tuhan kada nang baiknya lagi. Gara-gara nang jahilan ini jadi makanya jangan umat berkecimpung dalam urusan agama menjahil. Ini jahil itu bagus bacaannya anak kasar ya bungur. Dalam urusan agama jangan. Aku ada membaca di masjid. Kan masjid ada pengumuman pengeluaran duit ya masjid. Biaya untuk apa nih? Untuk yang lain-lain? Apa lain-lain tuh? Duit masjid yang pilihnya wakaf itu khusus untuk keperluan masjid itu. Makanya bila masjid itulah bagus lah atau bagus lah kata pokoknya bila rapi sudah anda kira kilingan tapi tulisi gitu aja kilingan ini kilingan amal itu aja gimana jadi artinya apabila jadi amal apabila boleh aja dipakai bagi minuman boleh aja dipakai karena jadi amal aja kalau tuh mau pakai karugian kan jangan tuh jadi amal itu. Rapat ya pengeluaran di situ ada termasuk bakas rapat tulak bala maka duit masjid dipakai tulak balanya nampak boleh mungkin baca kitab Bukhari di kampung itu haram hukumnya duit masjid dipakai yang ada kepentingan masjid. Jadi hati-hati orang belajar lah jadi panitia masjidnya dikira kalau lah panitia masjid panitia pesantren panitia pengaruhnya anu langgar itu bukan itu dikira kalau orang harus berilmu itu nama ajarnya aja nah jadi hatib nambah ilmu itu dikiranya nih nah jadi hatib nah jadi imam pengurusnya harus berilmu karena menggunakan itu harus dengan ilmu. Dan harus orang yang bijak. Wih, ini bayaran apa nih? Bayaran lampu masjid nih, nah duit wakaf dipakai. Oh, sekalinya orang singgah neto, bandah bakamin bener aja, mandi ya pulang di situ haram duit wakaf masjid dipakai kan dari lampunya. Kenapa? Karena itu bukan untuk kepentingan masjid, orang singgah lalu bener aja bakamin. Agar kamu sembahyang di situ ada. Mandi ya pulang bukan supir truk misalnya karena orang mau bilang, nah jadi nambah ilmu, namanya panitianya bijak pulang. Oh kayak itu buat nyelain kan, bayar lampu ini jangan wakaf lagi. Kita subsel berpintan aja agar bayar lampu untuk kepentingan umum. Kayak itu aja udah. Dengan umum. Banyu nang untuk wakaf lebih was-was saja haram umumnya. Nawaitu ya beliau banyak itu atau buang dah nawaitu astagfirullah nawaitu astagfirullah bodoh nih sing tuntunan haram bila banyu wakaf dipakai itu duduk caranya astagfirullahaladzim nawaitu bodoh was-was tuh haram bila banyu masjid.
takut reneh ini duit masjid setannya sudah kaina dulu nabo. Bukan was-wasnya yang baru di banyu masjid haram pokoknya. Kecuali ampe pandangan itu dulu was-wasnya. Makanya kan lah katakanlah membuka keran aja nah, bujur jangan usaha ada nih. Kalau membuka keran bilanya duit apa bilanya di masjid tuh bodoh. Apalagi nah duitnya duit nambah pintar wakaf nih tuh seperlunya lebih daripada keperluan itu haram. Apabila ada duit masjid hukumnya makruh. Apabila duit masjid nang wakaf haram hukumnya. Itu kan jadi jangan sembarangan. Munaku membesubatis itu tapi kadang-kadang sembarangan masjid itu ada haram hukumnya mempendapat tentang kita nih lah. Lain kalau misalnya lah kita negara bodoh tapi berarti sendirian tapi langsung banyak ke masjid itu boleh karena kan untuk kemaslahatan untuk kepentingan kemajuan kemakmuran masjid karena boleh wakaf itu untuk memakmurkan masjid. Karena sembahyangnya ada makmur aja masjidnya pulang. Nah, jadi nang bodoh boleh tapi ya begini bodoh tuh gini batasi kita apalagi mati gara-gara rawon. Mai buat kemana di sini nah untuk ada masjid ini bertetapas di kolamnya rajin situ sebarang deh lah. Apa itu digunakan mandi bertetapas kolam orang kan bodoh. Nah tahu modam. Ya untuk ada masjid karena untuk ada wakaf kan. Besok sepeda motor di situ, besok sepeda motor. Bang sebagian dan malam kalau orang besoknya di situ. Nantinya nih kalau lagi banyak pikir hijau banyak banget orang kalau pada aturan pikir kita gak biar makanya saya berusaha dengan pikir haram pak. Jadi bang berat apalagi sudah wakaf tuh nah berat benar. Harus wakaf lagi apabila sudah mengarah kilingan-kilingan untuk jangan untuk masalah apa untuk jadi amal itu nama yang tulisin ada hubungan masjid ada apa mau digunakan aja masjid pun duit itu kan ada apa menang ada wakaf orang kan menang itu tadi kan apa tapi menang duit nang wakaf tulisannya wakaf itu ada masjid misalnya dipakainya ada boleh ya. Dulu ada bukan dikatakan gurunya lah di Martapura tuh di sini sembahyang tinggal di masjid orang sembahyang di masjid nih sembahyang di masjid nak ada waktu sembahyang ke sana disuruh orang pian orang cuma sembahyang di situ di Pak Imaman kan pian imam siapa nyak ada waktu sembahyang saja deh aduh di sini makanya itu presiden disediakan orang agar imam masjid itu nah daripada apiknya orang beli kupan sajadahnya. Lalu ada yang mengambilkan nah jeruk pian nih anak pian apa pian ke sini mana kalanya pian kapai iman termasuk dia kalau ada di sini ada itu presiden mas apa katanya nih sajadah kurang memberi masjid untuk sembahyang imam nang jadi imam di situ ada kok ada benar aja dia mau sih dia nggak ingat dulu siapa dari gitu. Jadi yang bagus yang di pinggir jalan itu harus ditwakaf nang jangan tujuannya mas anu aja kan bapak ngarannya jangan ada yang bagus lagi itu nang sepor orang aja menyediakan lampu tuh bagus lagi ada misalnya orang baik nah kalau ini jangan beliatnya nih yang memberikan lampu agar apa orang memakai agar kepentingan masjid kah agar kepentingan pulang kah agar kepentingan bayinya dan romantika itu jangan lagi bagus lagi jadi aman benar. Nantinya lah apabila ada masjid keranggar kah, nang di situ ada kamar mandi, ada WC, buat duit situ. Apabila kita kamar ke WC temennya, buat duit situ. Kayak apa? Niat kita membuat duit itu bayar kalau kita ada sesuai pemakaian. Bayar ada kalau di kota kan terang kita kiringan terang. Jadi bila kita misalnya Pak Kami kayak di masjid, jangan di masjid jangan. Karena memang dosanya kami Pak Kami di masjid.
di WC masjid lah, di WC masjid apalagi sampai mandi kan, nah ada kiri kan lah buat orang ini 5.000 kan, atau berapa kan, nah nama LinkedIn itu bunyinya nah saya 5.000 ke 10 kan, nah niatakan aku nih membayar bakas aku pakai yang ini, kalau wakaf bener aja itu dipakai orang jalannya apalagi dia hilirnya bagusnya jari hilirnya ada nah bentar wa in lam yajid ma dzakara, dan apabila dia tidak menemukan apa yang telah disebut oleh Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsan berupa makan malam dan makan siangnya, saghalahu su'al, maka boleh baginya untuk meminta-minta. Wa yakunu khilafal aula, dan hukumnya menjadi khilafal aula, artinya lebih baik tidak minta-minta. Bisyarti adami idlali nafsihi, dengan syarat pertama adami idlali nafsihi, tidak menghinakan atau merendahkan dirinya. Walahihi fis su'al, dan syarat kedua tidak memaksa atau mengulang-ulangi fis su'al dalam meminta-minta. Jadi dasar kalau kita pakai meminta ini kan anak minta pulang Pak. Bila kita ternyata biasa minta, anak minta pulang kan? Bila habis duit misalnya, datangi anu dulu aja, nyariin pemberian, kayak itu tak. Itu jangan kita misalnya bisa berpikir, cari pulang kan kita putusnya. Nah jadinya kan hawa dibuka sifat permintaan ini. Apabila orang minta itu kan ada kepuasannya, artinya ada orang mentafsirkan lah, oh mak jar pertama itu kan mengharap orang kelak, makanya toh jar itu ada lubangnya, mim ada lubangnya, pulang ain pulang ada lubangnya, nah gak ada lagi muridnya itu lah lubangnya ainnya. Nah itu artinya menunjukkan bahwa sifat tama itu ada kepuasannya, ada muhibah, Wa ada al-mas'ul, dan syarat ketiga tidak mengganggu orang atau menyakiti orang yang diminta. Wa illa, jika satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, kana su'alu haraman ittifaqan, maka hukum meminta-minta menjadi haram sebagaimana kesepakatan para ulama. Ini orang yang sudah kelaparan, orang yang sudah kelaparan. Nah, lalu ini kan ada akalnya lagi nih, mau usaha usahanya kadang jangan bilang orang ada mau makan apa-apa, barang habis lapar sudah, nah itu boleh minta, tapi dengan syarat apa? Kada menghinakan diri meminta tadi. Ya kalau mau misalnya mau bilang kayak menyambah, jangan bahasa kamu tuh bilang kayak menyambah, nah itu meminta, jangan. Kemudian apa lagi tadi? Memaksa, lahihi fis su'al, maksa-maksa atau meminta mengulang-ulang. Nah, apa artinya memaksa orang nih bapak dah ya sudah. Anu nah makan jadi dah lapar misalnya nih usaha ada orang kan kehilangan nih, jangan lagi. Merayu dengan menghinakan diri. Oh, jadi kayak menyambah kayak itu kayak. Nah, itu jangan. Kemudian memaksa, jangan. Kemudian lagi apa? Nanti dia tadi ada mas'ul, menyakiti kepada orang yang diminta. Ampiling orang dah karena nggak akan ada kawin aja. Nah, apabila apa deh? Apabila satu dari. Nah, apabila ada satu aja menghinakan diri kan tadi, yang sampai kayak menyambah, atau misalnya buyaka orang yang dipintai deh, bilang ucap terus, lalu tak tadi akhirnya, nah maka haram hasilnya itu, walau dalam keadaan kelaparan. Wa yubahu su'alu li hajatin muhimmah, dan hukumnya boleh meminta-minta tapi li hajatin muhimmah, untuk hajat yang sangat penting. Kaman la jubbata lahu wa yata'adza bil bardi, seperti orang yang tidak memiliki baju tebal atau baju jubah, wa yata'adza bil bardi, dan terganggu dengan dingin yang bersengatan. Bikhilafis su'al li thawbin yatajammadu bih, berbeda dengan hukum meminta seperti meminta baju yang digunakan hanya untuk indah-indahan. Mereka orang tak bisa merindah, orang bisa minta, ada buburukannya aja.
Di orang tapi sama Linda di seorang gajian nonton tinggal itu aja. Melihat di orang nggak pengen ada pembulungannya jar. Artinya minta tuh ngarapnya, nah ada boleh. Nah, kalau misalnya tadi kada isi pakaian apa lagi atau tadi luar dinginnya bilang ada minta turun menggaring berawak, hanya kan di sini nukar kada ada duit apa? Nah itu bisa aja darurat banget. Fa'innahu makruhun bisyuruti thalathatil madhkurah, maka hukum meminta tersebut adalah dimakruhkan dengan syarat-syarat 3 yang telah disebutkan tadi. Wa mata fuqida wahidun minha, dan apabila kurang satu daripada syarat-syarat yang telah disebutkan tadi itu, 3 tadi itu, kana haraman, maka hukumnya haram. La yamliku sa'ilu, tidak berhak memiliki oleh orang yang meminta-minta itu, ma akhadahu, harta yang telah dia ambil, kama nassu alaih, sebagaimana yang telah dinaskan atau dijelaskan oleh para ulama. Beliau berkata, wa bil jumlati, dan kesimpulannya, fasailu ala khatarin azim, maka orang yang minta-minta itu berada dalam bahaya yang amat besar. Yang bahasa kita tahu apa ya? Kurang menang meminta-minta itu riskan benar dengan kejahatan, dengan kada baik. Apa aja kan baru bilang parak benar orang terbaik sudah di luar kada baiknya, ya gitu. Terus Syurutul jawaz, karena syarat-syarat dibolehkannya meminta-minta itu qalla, jarang, an tatawaffara fi hadzal zaman, terpenuhi di zaman sekarang. Nang wahini nak minta-minta wahini nih, bilang ada cukup syarat untuk boleh minta tuh. Apa tanah sihat aja, usahanya ada aja, maka meminta. Apalagi mana nang diminta tuh ada wajib benar. Ini orang hendak awal kayaknya Solo bepada minta tiket kalau orang tuh orang macam-macam hendak awal mana lagi banknya atau apa minta apa olah pusar apa jabat ke orang sugih akhirnya tuh itu nang digawin itu lakunya ada wajib tapi menggawinan haram kayak ini kok minta haram tulak kasana kada wajib. Ya kayaknya tuh misalnya ada duit mak aku hendak berani hendaknya hati orang yakin bang nanti haul itu orang balik cuma ya berarti mana dia ya barang ibu tampil di rumah barang nah itu yang bagus asal pada minta karena mau minta haram pokoknya iya lah terus والاقتصار على القدر الذي أباح الشارع يعز على غالب النفوس والوقوف عنده. والاقتصار على القدر الذي أباح الشارع, dan merasa cukup atas takaran yang telah diperbolehkan oleh syariat itu, ya'izzu, sedikit ala ghalibin nufus, daripada kebanyakan manusia, al-wuquf indahu, mengetahuinya. Fayaqul menjawazahu, maka menjadilah orang yang telah melampaui batas itu murtakiban fil ithmil azim, telah melaksanakan atau melakukan dosa yang begitu besar, dakhilan, masuk fil wa'id syadid, dalam ancaman yang keras, alladhi warada fi dzalika, sebagaimana yang telah datang riwayat pada demikian itu. Intaha, sampai di sini. Nah, jadi intinya tahanilah, jangan meminta-minta kecuali tadi awak lama benar kelaparan sudah ada dari berusaha ada lagi apa atau ada mampu itu boleh selain daripada itu berusaha ya. Karena ganal mudarat kejahatannya, kehinaan dan segalanya. Jangan berdasarkan agama kami tanya maksudnya untuk kisah beribadah tadi, tapi pribadi jangan jual. Macam misalnya karena ada aja diberi Tuhan sudah bilangnya kurang minta lagi lawan Tuhan ada ikhtiarnya gawi aja sesuai dengan aturan agama yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambah-nambah dan menguatkan kita, selalu menambah-nambah dan menguatkan miskin Islam pada menerima segala macam kebaikan yang sudah datang belum diberi kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni, menghapuskan, menghilangkan, membersihkan, menjauhkan kita dan segala macam kejahatan dan maksiatan dan segala macam berkainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan segala afiatan, manfaat ibadah berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan rezeki kita banyak amal manfaat berkah, dan menjadikan kita sebagai tersabaran melanjutkan kiamat tidak menjelang salihah, dan sesudah kita diberi umur panjang dibandingkan dengan husnul khatimah.
masuk surga bighairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung kita, menjadikan kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berkah, dijauhkan hilangkan dibersihkan dibinasakan dari bencana mencegah bala, musibah, wabah, penyakit, adzaliman dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita